Yeah. Nah sekarang dengan pemberian abolisi kepada Tom Lembong, artinya kan sebenarnya kan secara implisit mengakui bahwa Tom Lembong ini tidak bersalah, tetapi mengalami peradilan sesat dalam tanda kutip, sehingga nanti ya yang lainnya dibebaskan dengan mekanisme biasa saja, tidak perlu dikasih abolisi semuanya, gitu. Iya, untuk amnesti yang diberikan kepada Hasto Kristianto ini apakah juga akan berdampak terhadap Harun Masiku? Jadi sebenarnya yang namanya amnesti ini tidak eksklusif seperti Tom Lembong. Ya. Jadi Hasto itu masuk dari 1.000 orang lebih yang mendapatkan amnesti. Yang diusulkan sih 40 ribuan kalau tidak salah, tetapi akhirnya setelah terseleksi itu ada 1.000-an orang penerima amnesti. Nah, amnesti itu pengampunan ya. Jadi diampuni walaupun sudah melakukan tindak pidana. Tetapi bukan seperti Tom Lembong yang tindak pidananya dihapuskan dari penuntutan, jadi dianggap tidak ada kalau Tom Lembong. Kalau ini dianggap ada tetapi diampuni, begitu. Ya, yang diampuni adalah Hasto Kristianto. Tapi bagaimana dengan pencarian buron Harun Masiku ini? Apakah masih terus dilakukan? DPR RI menyetujui usulan Presiden Prabowo Subianto terkait pemberian abolisi kepada mantan Menteri Perdagangan Thomas Trikasih Lembong dan amnesti kepada Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto. Dan untuk membahas lebih dalam, sudah terhubung bersama kami Bung Refli Harun, pakar tata negara. Dan saat lagi. Dengan DPR RI yang terdiri dari unsur pimpinan dan fraksi-fraksi, yakni apakah pelaku melakukannya secara langsung ataupun bisa juga tes percakapan WhatsApp tanggal 16 Desember 2019 menjatuhkan pidana kepada terdakwa Hasto Kristianto dengan pidana penjara selama 3 tahun dan 6 bulan dengan Dan kita akan terhubung dengan Bung Refli Harun, pakar hukum tata negara. Selamat malam, Bung Refli. Ya, selamat malam, Bung. Iya, kita bersedia mendengarkan bahwa DPR RI akhirnya menyetujui permintaan Presiden untuk memberikan abolisi dan juga amnesti kepada Thomas Lembong dan juga Hasto Kristianto. Tanggapan Anda seperti apa, Bung? Iya, kalau abolisi kepada Tom Lembong itu menurut saya memang sudah pada tempatnya ya. Karena saya lihat pengadilan atau peradilannya itu peradilan sesat. Orang tidak ada mens reanya, tidak ada niat buruknya, tidak terima aliran dana, tapi tetap dianggap bersalah. Padahal sama sekali tidak ada tindak pidana korupsinya. Jadi abolisi itu adalah menghapuskan tuntutan, menghapuskan proses yang sedang dijalankan. Nah, kalau Hasto itu diberikan amnesti bersama dengan tahanan-tahanan lainnya. Jadi menghilangkan tindak pidananya. Jadi tindak pidananya itu sebenarnya tetap diakui tapi diampuni kalau amnesti. Jadi Hasto mungkin ya bukan peradilan yang sesat, walaupun ada target politik, memang terbukti tindak pidananya, tetapi kemudian tindak pidana itu diampuni begitu. Ya, kalau kita melihat ada abolisi kepada Thomas Lembong, apakah ini nanti dampaknya juga akan terjadi juga kepada pihak-pihak swasta yang diduga turut terlibat dalam dugaan korupsi impor gula? Ya, itu terserah Presiden, tetapi menurut saya kalau seandainya memang pengadilan ini independen, tidak perlu diberikan abolisi. Cukup kan di tingkat banding itu dibebaskan kan bisa kan kalau memang mereka belum dihukum. Dan sekarang barangkali prosesnya kalau mereka ditahan ya sudah mereka dilepaskan saja dari masa tahanan kan ada subjektivitas penahanan kan, dikhawatirkan melarikan diri, mengulangi perbuatan, menghilangkan barang bukti. Jadi nanti dalam proses banding tersangka atau terpidana lainnya ya dibebaskan saja. Saya kira memang tidak boleh saling intervensi antara kekuasaan yudikatif dan kekuasaan eksekutif Presiden. Tetapi kan kita pahamlah yang namanya pengadilan pun bisa diintervensi oleh kekuatan-kekuatan yang kadang-kadang lebih berkuasa daripada seorang presiden sekalipun. Nah sekarang dengan
dengan pemberian abolisi kepada Tom Lembong, artinya kan sebenarnya kan secara implisit mengakui bahwa Tom Lembong ini tidak bersalah, tetapi mengalami peradilan sesat dalam tanda kutip, sehingga nanti ya yang lainnya dibebaskan dengan mekanisme biasa saja, tidak perlu dikasih abolisi semuanya, gitu. Iya, untuk amnesti yang diberikan kepada Hasto Kristianto ini apakah juga akan berdampak terhadap Harun Masiku? Jadi sebenarnya yang namanya amnesti ini tidak eksklusif seperti Tom Lembong. Jadi Hasto itu masuk dari 1.000 orang lebih yang mendapatkan amnesti. Yang diusulkan sih 40 ribuan kalau tidak salah, tetapi akhirnya yang setelah terseleksi itu ada 1.000-an orang penerima amnesti. Nah, amnesti itu pengampunan ya. Jadi diampuni walaupun sudah melakukan tindak pidana. Tetapi bukan seperti Tom Lembong yang tindak pidananya dihapuskan dari penuntutan, jadi dianggap tidak ada kalau Tom Lembong. Kalau ini dianggap ada tetapi diampuni, begitu. Ya, yang diampuni adalah Hasto Kristianto. Tapi bagaimana dengan pencarian buron Harun Masiku ini? Apakah masih terus dilakukan? Ya, itu beda lagi. Soal Harun Masiku itu sesuatu yang beda. Kecuali kalau Harun Masiku masuk di paket amnesti. Kalau dia tidak masuk paket amnesti ya tetap saja harus diproses kan begitu. Nah, Hasto terlepas dari kontroversinya karena kasusnya ini kan belum selesai sesungguhnya. Tetapi amnesti itu kan bisa diberikan kapan saja kan, sebelum, kemudian dalam proses di pengadilan atau setelah atau setelah dihukum itu. Tapi intinya amnesti beda sama abolisi itu aja. Iya, Bung Refli, ini pengumuman baru saja diumumkan, tapi publik sudah melihat ada yang menilai bahwa ini keputusan yang diambil oleh Presiden dan disetujui oleh DPR ini adalah bagian dari strategi politik yang dilakukan oleh Prabowo. Tanggapan Anda? Pertama saya koreksi, tepatnya bukan persetujuan DPR. DPR tidak punya hak untuk menyetujui. DPR hanya memberikan pertimbangan. Ya, dengan pertimbangan. Nah, pertimbangan itu ya apapun isinya terserah, tapi intinya pertimbangan. Dan kalaupun Presiden DPR tidak menyetujui atau tidak atau memberikan pertimbangan negatif, tetap saja Presiden bisa melakukannya. Oke, itu satu ya. Nah, apakah ada motif politiknya? Ya pasti ada lah, nggak mungkin tidak ada. Iya kan? Tetapi mudah-mudahan motif politik itu bersinggungan dengan penegakan keadilan. Bagi saya, kalau untuk Tom Lembong itu adil. Untuk Hasto, saya tidak bisa berkomentar banyak karena saya tidak mengikuti kasusnya dari dekat. Tetapi yang jelas dua orang ini beda paketnya. Satu abolisi. Abolisi itu artinya penghapusan. Dianggap tidak ada, ya kan? Kalau yang satunya paket pengampunan. Dianggap ada tindak pidananya, sudah divonis tapi diampuni, kira-kira begitu. Baik, terima kasih Bung Firly atas informasi Anda. Refli. Ya, maaf Bung Refli, terima kasih atas informasi Anda. Selamat beraktivitas, selamat malam. Selamat malam.